ada berapa titik? 9 titik. 9 titik ini goalnya adalah menghubungkan 3 titik dengan 4 garis. Ya, ini ada 9 titik, 9 titik dihubungkan dengan 4 garis. Tujuannya dalam kehidupan kita kan bertujuan, gitu. Kita punya tujuan, masing-masing punya tujuan. Bahkan di Quran pun Allah SWT tujuan kita di dunia sebagai dan di situ dalam kita melaksanakan tujuan itu tentu ada aturan. Tidak boleh kita langsung atau memakasus apa wae sehingga khususnya di halal. Jadi si halal terjadi tidak boleh. Aturan harus dilaksanakan. Maka aturannya ada dua. Satu, tidak boleh memuat garis. Yang kedua, tidak boleh mengangkat alat tulis. Ada input. Ketika ada input maka di situ akan ada apa? Outputnya. Ada sebuah input, anak itu suci baik. Ketika inputnya anak itu suci dan baik, apakah jaminan outputnya juga akan baik? Yang nomor 2, jaminan baik atau tidak? Tidak. Belum jaminan akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci baik. Bahkan anak dari seorang kafir pun ketika dia jebol lahir meninggal, dia dalam keadaan suci. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, di situ ada apa? Ada, kalau ini kan anak inputnya adalah suci baik, belum jaminan bahwa nanti di akhirnya dia pun juga akan menjadi anak yang saleh. Semuanya tergantung kepada apa? Fa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bahwa nanti adalah kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, maka di situ ada yang namanya proses. Proses ini penting sekali. Ada inputnya baik. Kemudian nanti harapannya outputnya pun juga akan baik. Nah, di sini akan bisa menjadi outputnya baik jika prosesnya pun di sini itu baik. Anak fitrah suci, tetapi anak tidak pernah dididik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka mungkin outputnya akan menjadi bukan anak soleh tapi malah anak salah misalnya. Anak yang durhaka pada orang tuanya, anak yang tidak pernah melaksanakan ketaatan pada Allah. Nah, ini adalah apa itu? Nah, sekarang outputnya, inputnya anak-anak kita masuk MI. Saya kemarin ngetes Anda satu anak yang sudah agak lumayan, ya, agak lumayan karena apa? Saya buka di juz 3, jilid 3 itu sudah bisa membaca, walaupun ada beberapa kesalahan. Nah, inputnya di sini kan nanti anak-anak dalam penggunaan Quran masih belum sempurna, masih belum baik. Outputnya kita semua berharap, saya sebagai koordinator dan guru-guru semuanya berharap, dan Bapak Ibu tentunya berharap agar anak keluar MI itu bisa membaca Al-Quran. Bukan keluar, nek pas tahfidz kelas 1 harapannya targetnya adalah bisa membaca Al-Quran. Pas 1 tahfidz, kelas 1A itu targetnya adalah kelas 1 harus sudah bisa membaca Al-Quran. Nek regulernya itu dalam 1 tahun, naik kelas 2 sudah bisa membaca Al-Quran. Naik kelas tahfidz semester 1 harus tuntas Al-Husna jilid 1 sampai jilid 4, sehingga semester 2 sudah bisa membaca Al-Quran.
Nah, ini target itu. Nah, maka di sini apa prosesnya di sini kita nggak bisa hanya guru saja, ya. Maka kita berikan pelatihan kepada bapak ibu orang tua, bukan sekali lagi, bukan untuk mengajari anaknya di rumah, tidak. Yang mengajarkan itu nanti kita, bapak ibu di rumah apa? Untuk membimbing, untuk apa ya? Untuk mendampingi putra putrinya. Jangan sampai nanti putra putrinya komplain gimana? Bu, Pak, kok Pak Ustadz ngajar ini bukan so, tapi so. Nah, misalnya, nani dan semuanya adalah berstandar internasional. Nah, lebih mudah atau tidak? Insya Allah lebih mudah. Maka di sini dalam proses itu ada peran guru, kemudian ada peran daripada orang tua, dan yang terakhir murid itu sendiri. Ya, maka kita bapak ibu guru, bapak ibu orang tua harus bersinergi di dalam apa? Mendidik putra putri kita. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, belajar Al-Quran itu bagaimana? Maka akan ada dua jawaban. Yang pertama adalah sulit, yang kedua adalah mudah. Kira-kira mana jawabannya? Sulit atau mudah? Hah? Sulit atau mudah? Sulit. Ya, mungkin ada sebagian orang menyatakan sulit. Mungkin juga ada sebagian orang menyatakan mudah. Nah, Al-Husna tagline-nya adalah solusi mudah dan tepat membaca Al-Quran. Kok pede banget? Kita harus pede. Karena apa? Allah yang berjanji, bukan saya. Bukan pencipta, penemu daripada Al-Husna, tidak. Tapi Allah yang berjanji. Apa janjinya Allah? Janjinya Allah adalah ini. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini adalah janji Allah. Maka ada sebuah ayat, ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku Allah itu berada pada prasangka hambanya. Kalau hambanya menyatakan dalam dirinya bahwa belajar Al-Quran itu adalah sulit, maka Allah pun juga akan memberikan kesulitan. Tapi jika kita mempunyai keyakinan bahwa belajar akan mudah, insya Allah Allah pun juga akan memudahkan. Kuncinya satu, ini fahal. Maka di berikutnya ini surat Quran surah Al-Qamar. Allah menyebutkan 4 kali di 17, kemudian 22, 32 dan 40. Redaksi ayatnya persis sama. Maka saya pernah di rumah saya ada belajar Quran mudah 4 kali. Mudah 4 kali itu adalah janjinya Allah SWT bahwa belajar Quran insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Kunci bawah ba, naik naik itu ini lidahnya di mana? Ujung lidah berada di langit. Maka ketika ada anak yang membaca na, ujung lidahnya terlihat na itu salah. Ya. Ada. Terus bagaimana jika putra putri kita mungkin ketika mengucapkan na seperti itu, na langsung coba ujung lidahnya suruh naik ke atas. Nek orang tua kan mungkin tidak visi ya. Pegang aja lidahnya, ujung lidahnya langsung. Nek dia nggak paham ya, lidahnya pegang ujung lidahnya langsung taruh di langit-langit. Nah, ya. Jadi nah, ya. Naik, nah. Ya, ini digigit dah sama-sama. Digigit dah.
ujung lidahnya diapit antara gigi seri atas dan bawah. Kelihatan lidahnya. Coba sama, keluarkan lidahnya. Ra. Ujungnya saja, ojo akeh-akeh. Ru. Pas ketika ru digerakkan ke depan monyong. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Lagi. Ra, ri, ru. Sekarang di fathah harokatnya 2. Ra, ri, ru, ru. Ra, ri, ru. Ya, digerakkan ya. Lidahnya berada di belakang sama dengan dal. Jadi mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta, da. Coba ta. To. Jangan bukan o, bukan. To. Bi, bu, bab, bib, bub, balik. Ya, itu nek taksim ini memang harus senam mulut. Nek senam badan dia. Pa di mana makrotnya? Ujung gigi seri atas nempel ke bibir bawah bagian dalam. Pa, jadi ngaprot. Pa. Pi. Fu. Disentuhkan gigi seri atas ke bibir, baru dimonyongkan. Fu. Angel mboten? Bapak, ma juga sama. Ma, ujung tapi bibir atas bawah tersentuh semuanya. Ma. Wa. Itu huruf bibir. Ada berapa? 4. Apa? Ba, pa, ma, wa. Maka selain ba, pa, ma, wa, tidak boleh bibirnya bergerak. Ya. Bibirnya nggak boleh bergerak. Nek bergerak, dia akan masuk pada huruf syafah, huruf bibir. Ya. So, sa, so. Ya, so. Itu punya sifat itbaq. Istilahnya bukan memonyokkan bibir. Itbaqnya yaitu dengan mengangkat tengah lidah ke langit-langit. So. Si. Su. Nah, baru dia akan monyong karena bertemu dengan apa? Bertemu dengan apa? Doma. Jadi monyongnya semua huruf selain wa itu karena bertemu dengan doma, baru dia akan monyong. Bukan ro, tidak, ya. Ro. Jadi sekilas seperti orang cedal ketika mengucapkan huruf ro. 2, 3. Ro. Ri. Ru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah fathah dia mempunyai tafkhim, harus tebal. Tapi tebalnya mengucapkan Allah bukan dengan apa? Memonyongkan bibir. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi Allah-nya tetap dia tidak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra, ya. Tidak nir. Ini salah. Oke. Coba sekali lagi, basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ibu. Dulunya atau ibunya? Ya, dulunya dulu. Satmanin. Ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gerak bibirnya? Masih agak bergerak. Sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi terbiasa monyong. Kontra monyong. Ini latihan, oke? Latihan. Monggo ibu-ibu ada yang mau nyumbang? Monggo. Siapa? Mau tak tunjuk? Monggo yang depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang belakang. Monggo. Ibunya Mas. Basmalah. Monggo. Ya. Masih bergerak ya. Jadi tadi apa? Huruf yang bergerak. Huruf apa saja bibirnya yang bergerak? Ba, a, ma, wa. Selain itu boleh bergerak atau tidak? Tidak boleh. Akan bergerak mengucapkan dengan monyong jika huruf-hurufnya berharakat dhamma. Itu kuncinya. Oke, harakat dhamma baru bergerak dia monyong. Kemudian zam-zam. 2, 3. Zam-zam. Zam-zam za. Zam-zam za. Wajah. Wajah. Wa. Wajah. Wa. Wajah. Wa. Ini kunci 1 ya. Kunci 1, ingat ini tidak dimulai dari huruf a, ba, tidak huruf. Ini dikelompokkan menjadi huruf yang tulisannya mirip. Ba dengan ma mirip nggak tulisannya? Mirip. Bedanya di titiknya. Ketika berdiri sendiri memang berbeda. Tapi ketika sudah disambung hurufnya akan sama. Bentuk hurufnya akan sama. Ya. Tapi ketika dia berada di akhir, yang ma dia kakinya dia ke bawah. Tapi kalau yang ba tetap lurus di atas garis. Tapi ketika dia berada di tengah itu akan sama semua. Yang beda adalah di titiknya. Kemudian da dengan za sama. Yang bedakan titiknya. Ro dengan za dengan wa juga sama. Yang membedakan apa? Kepalanya. Buntutnya sama enggak? Buntutnya sama semuanya. Yang bedakan kepalanya. Jadi ini kunci 1 dikelompokkan dengan tulisannya yang mirip-mirip. Kemudian kelompok berikutnya ini ada jagung. 2, 3. Ada jagung. Ja. Ja. Huruf ja dengan huruf j berbeda. Nek j ujung lidah itu berada di depan. Tapi kalau huruf j itu tengah lidah. Tengah lidah nyentuh langit. Ja. Ji. Ju. Baj. Biji. Wuju. Gak monyong semuanya. Balik. Wuju. Kemudian ada jagung. Nah, coba sekarang kita praktekkan dalam sebuah kalimat. Jujuk jajan jagung. Jujuk balik dulu apa enggak? Enggak, karena dia domah semuanya. Jujuk jajan jagung.
jajan jagung. Jangan di depan, bukan jujuk jajan jagung. Nek jujuk jajan jagung dia di ujung lidah. Tapi ini di tengah lidah nyentuh langit. Ya. Kemudian makan tersedak kha. 2, 3. Makan tersedak kha. Atau bisa juga storynya tidurnya ngorok kha. Tidurnya ngorok kha. Tidurnya ngorok bisa, makan tersedak kha bisa. Kemudian jagung dimakan habis. Jagung dimakan habis. Kok jagung apa? Ini kan jagung namanya ya. Dimakan, nggak ada jagungnya. Jadi ha. Ya. Jagung dimakan habis. Jagung dimakan habis. Tertawa ha. Tertawa ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha di mana maksudnya? Pangkal tenggorokan. Di sini. Di jagung. Bukan suara dada. Ha tidak. Tapi ha hi hu. Bah bi buh baha bihi buh hu. Gerak lidahnya, mulutnya. Buh hu. Buh. Monyong gerak monyong. Ingat, monyong gerak monyong. Wiu ya. Monyong gerak monyong ya. Oke. Kemudian mangga ma. Huruf ma makhrajnya di dua bibir tertutup dan dia suaranya di hidung, kaisum. Huruf yang masuk ke hidung hanya 2, huruf mim sama huruf nun. Jadi saya praktekkan ketika mengucapkan ma mesti pinter. Ma, na, ya, ma, na. Ya. Selain itu tidak boleh keluar dari hidung. Sekarang ucapkan huruf a. Ketika suaranya menjadi maka dia masuk ke hidung. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu bukan makhrajnya. Nah, ini yang sangat rawan tadi. Kenapa saya dulu belajar privat huruf ain sampai 2 jam lebih? Karena itu tadi. Karena susahnya adalah apa? Huruf ain itu dia ada ditekan suaranya akan tetapi pas ketika keluar hurufnya itu bunyinya a atau i atau u nya itu nggak boleh masuk ke hidung. Jadi dia di pertemuan gini. Misalkan ini tempat keluarnya huruf ain, nek diturunkan dia masuk ke jauh suara masuk ke mulut, nek dinaikkan masuk ke hidung. Jadi begitu harus dia turun. Dua, tiga. Nanti suaranya akan sama seperti ketika mengucapkan huruf hamzah. Dua, tiga. Nek suaranya jadi berubah. Maka yang ainnya masuk ke ini yang terkadang kita suaranya sengau ketika mengucapkan huruf ain. Kemudian la, belalai la, ya, kakak ka, pangkal lidah. Ini makhrajnya sama dengan huruf ko. Kalau k dia tidak pangkal lidah, tidak nyentuh langit-langit. K dan ada suara hamesnya. Harusnya ada angin yang keluar. K. Dua, tiga. K. Ini huruf ko dia tertutup. Pangkal lidah nyentuh langit-langit.
ko. 2, 3. Ko. Dipancing dulu dengan ok, dia akan tertutup. Kemudian ucapkan ko, tapi jangan nyekluk, bukan ko, tidak. Ok, ko, ok, ti, kita banget. Ok, ti, ok, ku, ko, ti, ku. 2, 3. Kalau ka, ki, ku. Ya, itu nunjuknya yang tadi ya. Nanti di metodologikan ada di mana nunjuknya. Ustaz, apakah boleh nunjuk di harokatnya? Boleh, tapi nanti di jilid 3. Jilid 1 dan jilid 2 untuk harokat fathah tidak boleh nunjuk di harokat, harus di ciri hurufnya. Supaya apa? Supaya anak matang dahulu tentang huruf-hurufnya, perbedaan di masing-masing hurufnya. Nah ini mulut dibuka A, ditekan A, gorila go, pas kena kepala, kepala, ya, fa. Di mana fa tadi makhrajnya? Di mana makhrajnya? Ujung gigi seri atas dengan perut bibir di bawah. Fa, pi, pu, bab, bif, buf, bu maunya nggih, buf, ya ditarik, kemudian karena dia fa, ya posisikan makhrajnya ujung gigi seri atas nempel ke perut bibir, ya. Bab fa, bif fi, buf fu. Ya. Salat nanti Jumat yang mau memperbaiki untuk taksirnya, ya silakan datang ke ini, nanti lebih intens kita belajar. Kemudian huruf ko, kodok ko, ya. Mata, mata ta, buaya ya, tuh. Kemudian dijepit sa, tadi dah apa? Digigit, berarti lidahnya ke luar, tapi metune aja akeh-akeh. Dikit aja. Sa. Kemudian Syakira sya. Ada yang ucapan huruf sya gerak bibirnya. Sya. Salah. Bibir tidak bergerak. Sya. Syakira sya. Huruf so. Coba ibu-ibu. Sozis. Ibu-ibu dulu. 2, 3. So-nya jangan monyong. Sozis. Ini 3 huruf so, za, dan sa mempunyai sifat sofir. Sofir itu semruit, keluar suara semruitnya tadi. So, sa, za, so, zis. 2, 3. Sozis. Bapak-bapak, 2, 3. Sozis. So-nya jangan monyong. Sozis. Ini huruf-huruf yang punya sifat sofir, semruit. Kemudian huruf do, donat do,
Do itu sisi lidah boleh kanan boleh kiri nyentuh ke geraham. Do. Jadi sentuhkan ke geraham baru angkat tengah lidah ke langit-langit. Do. Ya, tidak monyet juga. Do. Ri. Du. Dal. Il. Gut. Bal. Do. Bil. Di. Gut. Du. Nah, kemudian tongkat. To. Tidak monyet. To. Ya. Huruf lo lidah keluar, lidahnya keluar. Berarti ini sebenarnya bukan keluar. Ujung lidah itu berada di belakang gigi seri atas. Nek tadi ta dijepit, la digigit. Kalau lo itu ujung lidahnya berada di belakang gigi seri atas. Lo, li, lu. Huruf lo. Kemudian, nah ini kalau panjang. Nah, panjang ko nanti nunjuk di harokat ini ko. Depannya tongkat kecil, ada tongkat besar. Kalau ini tongkat besar atau tongkat kecil? Tongkat besar. Ko depannya tongkat besar. Sama-sama ikuti. 2, 3. Ko depannya tongkat besar dibaca o. Nah, itu nanti nunjuknya adalah letter U. Letter U-nya sempurna. U. Ko. Nah, kalau di metode yang lain di qiraati itu ko, pas ketika ko dia bunyinya nepuk. Ko. Ini panjang. Wa ma unzila. Nek di metode al-husna ini kita cukup dengan ayunan mengayun huruf U. Nek U-nya nggak sempurna kayak gini, ko, cuman sedikit saja. Nah, maka letter U-nya sempurna. Nek ini kotak, maka sempurnakan ini. Mi, ko, ya. Nah ini bacaan panjang, bacaan mat. Ya, bacaan mat. Kemudian kasroh, ingat di metode al-husna kita tidak mengenalkan nama harokat. Tidak ada disebut fathah, kasroh, dhamma. Kok tadi harus nyebut? Pada orang. Nanti ini anak seperti tadi ini, sayingnya nggak perlu dijelaskan. Lihat nanti gurunya, tanpa ada gurunya, lihat anak ketika mengucapkan hurufnya. Ketika posisi makrotnya salah, harus langsung dibenarkan. Ya. Oke. Ma, ini nunjuk sini. Ma, senyumnya mi. 2, 3. Ma, senyumnya mi. Mi dengan apa tadi? Merendahkan raha. Ma, senyumnya mi. Ma, senyumnya mi. Mi. Ya. Ini enggak usah. Ma, senyumnya mi. Ya. Ma, senyumnya mi. Ya. Ma, senyumnya mi. Mi. Ya. Mi. Langsung rendahkan rahanya. Ditambah mat semakin sempurna lagi. Mi. 2, 3. Mi. Ya. Masuk di sini sih. Ya. Jadi maka ketika taksim seperti ini ya memang harus suaranya harus benar-benar lantang supaya apa? Supaya terbiasa ketika mengucapkan fathah, kasroh dan dhamma tadi. Ya. Nah ini nanti kasroh sudah belajar, maka langsung ji, monyo, ju. Ji,
ji monyong ju. 2 3 Ji monyong ju. Pas ketika baca ju benar-benar dimonyongkan. Bagaimana monyongnya? Seperti mengucapkan huruf wa, ya. Ji monyong ju. Ji monyong ju. Ya. Coba sekarang huruf ja ji ju, ya. Ja ji ju dan dipanjangkan. Tunggu. Oh, ini. Ya. Enggak, kawan. Ju panjang. Ja ji ju. Ji-nya rendahkan rahangnya. Ja Oke, monggo, Ibu. Ini yang depan Pak Gini. Ja-nya itu di mana? Lidahnya. Yang mana? Depan atau tengah? Ja di mana? Lidah. Yang depan atau yang tengah? Tengah. Tengah lengket ke naik ke langit. Ya. Oh. Masih di depan itu. Ja. Lengketkan ke langit. Ja. Lagi. Ja. Terus rendahkan rahangnya. Ji. Masukkan kelingkingnya. Ji. Terus monyong. Ju. Wa. Ju. Lebih sempurna lagi monyongnya. Enggak monyong dulu. Wa. Ju. Nah, gitu. Oke. Jadi sempurnakan apa? Monyongnya. Oke, kemudian ini mat yang ada rosemnya, ya. Mat yang ada di bacaan mat yang ada rosemnya. Ada rosem alifnya, nek kasroh dia ada rosem ya-nya. Kalau dhammah dia ada rosem waw. Nanti akan ada bacaan yang mat tanpa rosem. Tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, dan tidak ada dhammahnya. Tapi diganti dengan alif kecil. Jadi huruf qaf yang ada alif kecil. Ada mi, ada contohnya wabihi nasta'in, wabihi, haknya kasroh biasa, kemudian ada ya kecil di belakang. Nek wa juga sama, ada waw kecil di belakang. Itu di rosem Utsmani. Di harokat Indonesia itu diganti dengan fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri, dhammahnya terbalik. Itu diganti. Ya. Berikutnya, nah ini hamzah wasal. Hamzah wasal dan kata kuncinya ada cendol sambal. 2 3. Ada cendol sambal. Ini apa? Cendol. Kan disebut hamzah wasal. Ini anak bingung. Nek ada anak yang kritis, Ustaz, hamzah wasal itu apa? Kok usah dijawab. Ya. Karena apa? Nek dijawab nanti masuk materi nahwu di sini. Masuk materi sorot di sini. Bahasa Arab juga masuk di sini. Tambah bingung buat anak-anak. Tambah bingung. Maka pokoknya kalau lihat cendol itu hamzah wasal. Ya. Rumusnya cendol di depan dibaca A. 2 3. Cendol di depan dibaca A. Cendol di tengah sambel. Cendol di tengah sambal. Ini nek di dalam Al-Quran Rasulullah nanti seperti ini. Ya, cendol nggak ada harokat fathahnya, lamnya ada. Ya, nek di Indonesia alif kemudian ada fathahnya, langsung bisa baca Al-Qari'ah. Tapi kalau di Rasul Utsmani kira-kira anak bacanya gimana? Ul Qari'ah, ya kan? Ini dikira
Karena itu bukan dom. Maka rumusnya adalah cendol di depan dibaca A. Ketika ada seperti ini mesti bacanya A, tidak ada U. Ya. Al-Qari'atu. Ustaz, terus bagaimana nanti anak-anak kita? Apakah kira-kira dia bisa baca di Qur'annya? Insya Allah bisa. Di Quran Mushaf Rasam Utsmani Al-Qudus yang cetakan Kudus itu di sini nanti sudah ada tanda harokat bantunya, ada fathah kemudian dikasih kotak di situ. Ya. Jadi insya Allah anak-anak mudah baca. Tapi Rasam Dobet Utsmaninya tetap dipertahankan, hanya fathahnya itu dikasih tanda kotak. Itu membantu anak dia bacanya A atau U. Nanti kalau akan ketemu nanti di jilid berikutnya adalah contohnya dalam bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada cendol juga. Bacanya I atau U. Hanya ada dua, baca I atau baca U. Ada ud'u, ada Iqra. Rumusnya nanti akan ada hamzah wasal. Ini hamzah wasal juga sama ini. Kemudian lafdzul jalalah, di lafdzul jalalah di sini fathahnya tidak berdiri, ya, tapi tetap dibaca dengan bacaan panjang. Di Quran yang cetakan Kudus yang kita pakai di sini ada alif tanpa rosemnya, kecil di sini di bawahnya. Tapi kalau Rasam Utsmani yang asli dari Madinah itu tidak ada. Ya. Nah ini yang membedakan. Lafzul jalalah tipis la 2 3. Tipis la. Tebal lo. Tebal lo. Illahi. Illahi. Wallahu. Allahu. 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 Terus bagaimana jika ada yang mengucapkan itu dengan Allah? Ya. Ada nggih? Ada. Allahu Akbar. Allah. Ini tugasnya ustaz-ustazah harus langsung diperbaiki. Salah apa tidak itu? Salah fatal. Bukan Allah. Susah Ustaz menyebutkan Allah. Latihan. Seperti ada yang mengucapkan huruf A dengan nga. Nah, kemarin ada kelas 1. Entah dia orang mana, saya tidak tahu anaknya. Coba anak dibaca. Nga, ngi, mu. Nga, ngi, mu. Nah, salah nomor betul ini. Salah. Ya. Saya menemukan beberapa anak yang mungkin orang tuanya dari Kebumen, dari Cilacap, dari Banyumas, itu kebanyakan mereka membacanya dengan nga. Apa? Gurunya nggak mau susah, paling ngajari dengan a, nggak mau susah, bisa gampang nga. Ya, itu salah fatal. Ya, dan saya katakan, nah itu penyakit. Ya, penyakit. Maka penyakit harus disembuhkan. Ya. Proses menyembuhkannya lama, ya. Ada anak Banyumas, dia di Potro 2, ngaji di saya, masuk itu nga. Wah, ini nga. Langsung dandani terus, setahun belum bisa. Ya. Masuk di jilid 3 itu baru dia bisa masuknya dengan nga. Jadi ini, nah maka tugasnya guru ketika menemukan satu kesalahan yang fatal harus langsung dibetulkan. Termasuk yang tadi Allah, kemudian nga, kemudian kalau mengucapkan kalimat apa itu tahlil gimana? Tahlil la ilaha illallah, bukan la. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Sing mantep Zat. Padahal mantep tur salah. La ilaha illallah, la ilaha.
Ada gitu ya. Yang betul bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la bukan la ilaha. Muadzin juga kadang-kadang seperti itu. Ya, la ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan fatal yang ketika dijumpai baik oleh guru-guru atau orang tua harus langsung dibetulkan. Kemudian ini ada tadi apa? Ada sukun samber. Ada sukun samber. Nunjuknya samber ini. Baik. Ketika ada sukun, dia mesti bacaan idhar. Ya, mesti bacaan idhar. Tapi kadang ada huruf nun, ada huruf mim, tapi nggak ada harokat yang sama sekali. Ada juga nun tapi ada sukunnya. Nun ada sukun, ada nun kosongan. Nah, ini bacanya pun juga berbeda. Ya. Ini samber baik, ba, ya. Nanti nek gurunya ngejanya gini, ba, ya, samber baik, ba, ya, samber baik. Nanti samber. Ya. Kemudian ini materinya di kol-kolah. Kol-kolah, huruf kol-kolah ada berapa? Lam, lima, kot bujadin. Nih anak-anak susah ngapalinnya. Yang mudah baju di toko, bukan toko. Ya. Baju di toko mantul. 2, 3. Baju di toko mantul. Codingnya ini. Buat checklist. Sambat karena dia sukun. Mantulnya karena ini huruf kol. Hal. Nah, kira-kira kalau seperti itu kita nunjuk anak bacanya benar atau salah? Dengan coding lagi. Insya Allah benar. Walaupun dia tidak hafal baju di toko tadi, tapi hanya dengan kita hal, mesti bacanya benar. Ya. Terus yang ini tasdid. Nek tadi sukun apa? Ada sukun samber. Nek tasdid ketemu tasdid samber. 2, 3. Ketemu tasdid samber. Ya, nek ngejanya gini. Ta samber dibaca ta. Ta. Kenapa kita ajarkan ini? Kadang-kadang anak ketika ketemu dengan tasdid tidak bunyi. Enggak bunyi apanya? Harokatnya samber tok tapi tidak dibaca harokatnya. Dan ini kadang-kadang yang salah, yang fatal adalah ketika huruf qalqalah ditasdidkan. Abba. Nanti anak bacanya abba. Ya. Padahal harus sebenarnya adalah tidak dipantulkan pas ketika ketemu dengan tasdid. Kemudian ini. Nah, ini kata kuncinya nanti ma tasdid, na tasdid, dengung. 2, 3. Ma tasdid, na tasdid, dengung. Ini sih muter-muter mau ya. Ya dunnu. 2, 3. Ya dunnu. Nun dan mim bertasdid itu bacaan gunnah. Gunnah itu ada 2. Ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah. Gunnah kamil sempurna. Huruf nunnya itu sudah gunnah karena dia keluar dari faisum, organ hidung. Kemudian ditambah lagi dengan tasdid. Makanya gunnahnya ada hurufnya ada 2. Huruf nunnya hakikatnya adalah dia ada 2. Maka harus sempurna bengungnya. Dengan apa? Ditahan 2 harokat. Ya zun 2, 3.
Yadunnu. Nah, ingat pelajarannya apa? Monyong, balik, monyong. Kok balik apa? Ada huruf nun sukunnya di situ. Yadunnu. 2, 3. Yadunnu. Monyong balik. Miu, miu. Yadunnu. 2, 3. Yadunnu. Pas ketika nu-nya baru disempurnakan monyong. Yadunnu. Yadunnu. Fa ummu. Fa ummu. Ya, ummu. Tapi pas ketika monyong atau kalau jawab fa ummu, padahal monyongnya terlalu enggak, tapi dia harus bulat, bikin bulatan, bibirnya itu bulat, ya. bukan di monyong dibuka, bukan. Oke. Ini na tasdid sama mat sama, jadi dia samber dan mim dan lafal Allah, lafzul jalalah ya tadi apa? Tipis, sama-sama. Tipis lah. 2, 3. Tipis lah. Tebal lo. Ya, ini lo. Ya, lo. Allahu. Illahi. Itu lafzul jalal. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, hamzah wasal akan dibaca u atau dibaca i. Hanya kemana saja hamzah. Kalau nanti ibu-ibu bapak baca Rasul Muhammad yang langsung dari Madinah, ketika ketemu dengan ini lihat huruf ketiganya. Ini hamzah wasal dibaca u jika tanda huruf ketiga dhamma, atau jika huruf ketiga ini storynya gini. Jika u dibaca u, jika tidak dibaca i. Ya. Jika u ya tanda huruf ketiga adalah dhamma, maka dibaca u. Jika tidak dhamma, maka dibaca i. Lihat hurufnya yang ketiga. 1, 2, 3. Harokatnya dhamma, dibaca u. 1, 2, 3. Harokatnya apa? Fathah, maka dibaca i. Ud'u iqra. Nah, ini cara membaca hamzah wasal. Kalau nggak ada tanda bantu harokat di sini, kemudian juga kita nggak hafal, maka akan bisa baca jika tahu bahasa Arab, tahu nahwu shorof, baru akan bisa membaca. Ya. Wah, berarti nggak praktis wah, nek itu, ya. Karena nek di Indonesia kan langsung ada harokatnya. Ya. Tapi nanti ketika kita akan membaca, mungkin pergi ke mana, bahasa orang yang boleh, akhirnya kita jadi nggak bisa membaca. Ya. Pernah timbul pertanyaan, Ustadz, kalau anak sudah terbiasa baca Rasul Dobot Usmani, kemudian baca Quran yang harokat Indonesia, gimana? Bisa apa tidak? Insya Allah bisa. Tapi dalam taraf belajar kelas 1-2 mungkin belum begitu, karena apa? Tajwidnya dia belum puasa. Ya. Terus kenapa di Alusna kok tidak mengajarkan tajwid? Karena di MI sudah ada pelajaran Quran hadis. Jadi teorinya tuh nanti di Quran hadis. Ya. Nek kita mengajarkan teori juga lama banget nanti, jadi lama. Ya. Maka kita nggak mengajarkan teori. Teorinya biar nanti Ustazah Fatimah yang mengajar di Quran hadis. Kemudian ini jejer jelas. 2, 3. Jejer jelas. An. Jejer jelas. In. Jejer jelas. In. Ada topi jelas. Un. Ada topi jelas. Un. Ini bacaan apa? Bacaan idhar. Idhar apa?
Idhar apa? Halqi. Idhar halqi. Hurufnya ada berapa idhar halqi? 6. Apa saja? Apa? Bukan alif, tapi hamzah. Ya, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Ada 6. Itu huruf idhar halqi. Kemudian ini geser, dengung, 2, 3. Geser, dengung. Bahasanya bukan ang. Karena kita nek dibaca ang semuanya nanti salah. Karena yang dibaca sempurna dengan ang itu ketika bertemu dengan huruf ko. Mim ko. Jadi membaca ikhfa itu adalah samar-samarnya, kemudian nanti langsung posisikan pada makhrajnya. Huruf ko ketemu nun sukun ketemu dengan ko, maka bacanya milko. Cuman ketika dia bertemu dengan huruf ta, nggak bisa dibaca dengan anta, salah. Ya, posisikan ke makhrajnya an. Ya. Jadi angnya tidak, maka kita tidak bukan dengan ang, tapi sama-sama. Geser, dengung, 2, 3. Geser, dengung. Geser, dengung, Geser, dengung. Ada 2 dengung, Ada 2 dengung. Ya, ingat, balik. Ada 2 dengung, Ada 2 dengung. Ini bacaan apa? Ikhfa. Itu loh. Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa aktif. Hurufnya ada berapa? 15. Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, tok, dot, fa, qaf, qaf. Itu huruf ikhfa aktif. Oke. Terus, nah, kira-kira kalau seperti ini, nah, nanti guru seperti tadi yang Bapak Ibu lihat di video, nanti bacanya, nanti menunjuknya ketika seperti ini, ya dia akan anak akan baca dengan dengung. Nek gurunya salah ngoding, kira-kira anak bacanya salah ngoding? Salah. Nanti masuk gini gurunya. Nanti akan dibaca dengan ilhas. Ya. Maka coding guru wajib hafal. Ya. Saya minggu yang lalu beri pelatihan guru-guru di SD Al Iman, sudah 2 tahun belum bisa ngoding. Ya. Kok bisa? Ya karena itu tadi. Ini tadi saya katakan atau rekodu ahamu minal madah, metode lebih penting dari materi, tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Waruhul mudarris ahamu minhu. Dan ruhnya pengajar itu lebih penting daripada keduanya. Coba Bapak Ibu guru, mungkin ada yang guru di sini, ketika di rumah ada masalah, masuk ke sekolahan bersemut mau betul. Nek mlebu sekolahan bersemut, bocah rasalah kok ditabuk-tabuk, ya nggak akan nyampe pelajaran. Maka apapun masalahnya yang dialami oleh guru, ketika masuk sekolahan hutang lunas. Baru mulai bikin hutang ini. Gitu harusnya. Orang tua juga sama harusnya. Ketika apa? Ketika ngajar anak posisi marah, ya jangan dibawa-bawa ketika ngajar anak lagi. Ya. Harus bagaimana? Ya. Maka menciptakan pembelajaran yang pakem tadi. Pembelajaran efektif, kemudian kreatif, ya, kemudian menyenangkan, seneng anak. Coba anak kalau tidak seneng, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Utama menyenangkan itu harus dia. Anak orang seneng. Coba pengalaman kita. Saya dulu SD paling nggak seneng dengan guru matematika.
Karena apa? Guru nih lanang galak mana? Ya. Hari matematika tidak bisa. Ya. Maka itu tadi. Jadi suhbatul ustadzin kuncinya. Bersahabat dengan guru, senang dengan guru. Nek kalau guru nih orang senang, apa yang bisa menjadi gurunya tidak akan bisa masuk. Unzur maqala lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, lihat siapa yang mengatakan, apapun yang baik diucapkan tapi ini nggak senang dan orangnya nggak akan bisa masuk. Kita nggak akan bisa mengambil pelajaran dari orang. Oke. Kemudian ini adama kecil dengung. Adama kecil dengung. Adama kecil dengung Adama kecil dengung Adama kecil dengung Adama kecil dengung ya, balik nolnya dibalik ya. Ya. Ini bacaan apa? Iqlal. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ya, dibalik. Nah, di sini enak langsung dibaca dengan mimnya. Karena sudah jelas di sini. Ya. Kemudian ini ada tamunya waya. Ini pembelajaran juga buat anak. Nah, ini ada tamu bagaimana? Suruh masuk. Geser, ada tamunya waya masuk. Ya, ada tamu suruh masuk. Maka bacanya harus diidghamkan. Guna atau tidak? Guna atau tidak? Tidak. Dimasukkan. Ya, dimasukkan ada gunanya apa tidak? Ada gunanya. Ya, nun mim waw. Ya, idgham bi masuk dan didengung. Ketika nun dan mim oke, karena dia sudah masuk ke hidung. Yang agak susah adalah ketika huruf ya sama huruf wawunya. Huruf ya wawunya ketika idgham digunakan tadi tetap harus didengungkan. Dengan cara apa? Dengan cara ditahan. Contohnya huruf min kemudian walin. Miu masukkan ke hidung. Miu ya. Enak miu walin. Tidak ada gunanya. Baru idgham saja. Tapi gunanya maka masukkan. Ya. Mai ya, masukkan ke hidung. Ya. Mai ya pulu baru idgham saja. Kemudian yang ini adalah apa? Jejer bertemu cendol. Jejer bertemu cendol. 2, 3. Jejer bertemu cendol. Seolah-olah ada mie. Jejer ketemu cendol seolah-olah ada mie. Adanil ula. Jadi adan kemudian al-ula bacanya adanil ula. Ya. Di Quran yang kita pakai nunnya tetap tercetak, tapi dia dikasih tanda kotak di sini. Di Quran asli Arab tidak ada nun. Yang belum tahu teorinya, maka kira-kira akan baca bagaimana? Adal ula. Ini kemudian nanti ada ini sama. Ini huruf ma kecil sama dengan apa tadi yang ada ma kecil, fathah ada ma kecil. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi ada nun tetapi tidak ada tanda. Ya. Nun tidak ada tanda dibaca apa? Ikhfa. Ya. Tidak ada tanda
tidak ada sukun atau tidak ada tanda. Tidak ada tanda dengung. 2, 3. Tidak ada tanda dengung. Ya. Ini ada sukun apa? Ada sukun sambal jelas am. Ya. Nah, ini kemudian huruf ini mim tidak ada sukun dengung. Ma, ini ada ma, tidak ada tanda, yang ini ada sukun. Ya. Nunnya ada apa tidak? Yang ada sukunnya ada. Nun ada sukun dibaca in. Pokoknya konsepnya tadi ada sukun sam. Huruf nun, huruf mim ada sukun sam. Tapi kalau tidak ada dengung. Kemudian apakah anak-anak diajarkan nama-nama huruf alif, ba, ta, jim, ha, ko? Enggak. Kita tidak mengajarkan itu. Yang kita ajarkan hanya sebatas huruf-huruf ini saja. Ya. Huruf ini saja yang kita yang diajarkan. Di mana ini beradanya? Adanya di mana? Di fawatihus surat. Di permulaan surat. Al-Baqarah alif lam mim. Maka kita ajarkan alif lam mim ya. Nun. Nama hurufnya kita ajarkan hanya sebatas ini saja. Ha, ya, to, ha, ro, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Itu yang kita ajarkan hanya itu saja. Ya. Kenapa enggak diajarkan semuanya? Dipakai apa enggak yang lainnya? Dipakai apa enggak? Tidak dipakai dalam membaca Al-Quran. Nama huruf yang dipakai dalam baca Quran hanya ini saja. Kam'asal taqos sama hayyun qadir. Itu saja. Yang lainnya tidak dipakai. Maka ketika belajar ini anak konsepnya nanti alif ba tak suruh ngapal semuanya. Anak hafal semuanya, tetapi tidak semuanya dipakai dalam membaca Al-Quran. Efisien atau tidak? Kurang efisien. Maka yang diajarkan hanya yang ada dalam bacaan Quran saja. Insya Allah tidak menjadi masalah. Karena nanti ya kita mikirnya nanti insya Allah anak akan tahu nama-nama huruf. Di mana? Di pelajaran Quran hadis. Ya, itu di metode akadnya nanti gambaran di jilid satunya. Kita selesai jam 11 ya. Di undangan jam 12 tapi karena anak-anak pulang jam 11 jadi kita selesai jam 11. Ini jam 12 masak ke kasihan anak-anak. Kemarin dia buat undangan sama. Di jilid 1 nanti akan maka jilid 1-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika di rumah mendampingi yang diberikan contoh itu hanya huruf yang ada kotak bergaris ganda seperti ini. Ya. Ini. Yang di sini tidak boleh memberikan contoh. Ya. Misalkan anak salah baca ini, misalkan tunjuk saja. Bawah. Ba. Nek dipancing sorrynya boleh, tapi nek disebutkan na suruh menirukan anak tidak boleh. Ya. Karena kita takutnya nanti guru memberikan contoh meniru anak menirukan, nanti ketika dilepas bisa nggak dia baca? Tidak bisa baca. Ya. Maka guru dan orang tua nanti boleh memberikan contoh hanya pada kotak yang bergaris ganda. Setelah itu tidak boleh memberikan contoh. Ustaz, nggak bisa. Bagaimana? Ya tetap dengan
itu. Ojo kan harus rasa kesuwen. Na, tirukan. Dikon niroke kabeh. Na, banana. Terus nirukan anak-anak. Jangan. Nanti anak akan terbiasa dipancing dengan guru. Terjadi enggak? Ada. Anak mana ya? Anak kontrol yang di samping SMP MTS itu keramat berapa? Keramat 2. Ada murid keramat 2. Dia pindahan dari Surabaya. Dari Surabaya dia pakai UMI. Biasanya gurunya itu tadi memberikan contoh, kemudian anaknya menirukan. Pas ketika ngaji di saya, dia sehari tok langsung keluar. Loh, kenapa keluar? Sama ustadznya nggak diberikan contoh, langsung keluar baca sendiri. Nah, ini dan di masa pandemi juga terjadi. Masa pandemi ada yang undang guru, kemudian ternyata apa? Baca sudah sampai Quran, juz 10 kalau nggak salah. Tapi begitu masuk ngaji di tempat saya belum baca, blank, nggak bisa sama sekali. Dia pakai Iqra, tak tunjuk Iqra jilid 3, nggak bisa baca. Saya tanya sama orang tuanya, Bu, ini gimana? Kan undang guru privat selama 1 tahun. Iya Ustaz, karena gurunya gimana cara baca, cara ngajarnya gimana? Gurunya baca, anak saya menirukan. Oh ya pantas, anak nggak bisa baca. Nah ini maka jangan sampai terjadi. Maka ketika di kotak yang bergaris tunggal seperti ini, orang tua, guru tidak boleh langsung memberikan contoh. Ya. Oke, Ustaz Mahin nanti pengajar di kelas 1. Di kelas 1 ini harus benar-benar diperhatikan. Anak guru berikan contoh hanya di garis ganda saja. Ya. Bagaimana? Suruh lihat murid gurunya dulu. Coba lihat murid Ustaz. Ba. Tujuannya apa? Agar makrotnya yang diucapkan guru dengan yang diucapkan anak sama. Ya. Ba, hanya gitu. Jangan jangan sayingnya. Sayingnya lidahnya di sini nak bingung. Langsung saja praktek suruh perhatikan gurunya. Lihat Ustaz. Ba. Suruh mengucapkan sudah benar. Sekarang lihat tulisannya. Ba. Salah baca ini dengan ba bagaimana? Langsung sebut story-nya. Naik. Nah. Bawa. Ba. Nanti misalkan ini dia belum bisa blank sama sekali, harus dipancing dengan story-nya. Berarti dia huruf ba, huruf na belum menguasai. Naik apa tidak halaman berikutnya? Tidak. Jangan dinaikkan. Sampai benar-benar dia harus bisa baca na. Ba. Nek dipanjang-panjangkan bagaimana? Tidak bisa benar bacanya, tapi dipanjang-panjangkan. Nah, sudah ada panjangnya. Ini salah. Ini di jilid 1. Di jilid 1. Jadi konsepnya apa tadi? Tidak boleh memberikan contoh pada garis tunggal. Yang boleh di garis ganda saja. Ini di jilid 1. Kemudian di jilid 1 itu masing-masing nanti akan ada ini di latihan kunci. Ini adalah untuk lembar murojaah. Lembar murojaah. Jadi sudah selesai halaman 1 halaman 3 sampai halaman 8 selesai, masuk ke halaman 9. Ini anak harus benar-benar mandiri bisa membaca. Ya, tidak dipancing lagi dengan story-nya. Jadi harapannya anak langsung bisa apa tadi konsepnya? Lihat, baca. Bukan lihat, mikir, baca. Nek mikir baru baca bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa. Ya. Mikir dulu dia.
Wadana, agak jeda lagi. Bazaro, nggak apa-apa. Tapi jangan dia sambil mikir berikutnya dengan memanjangkan huruf yang depannya. Nah, ini yang sering terjadi. Kan kalau seperti itu harus langsung diberikan dari awal, dari ketika baca huruf ba sama ma. Ya. Ini latihan kunci. Ini di latihan kunci 2. Di kunci 2-nya ini. Kunci 2-nya sama juga. Setiap kunci nanti akan ada. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Mengajarkan huruf H. H. Coba perhatikan nak, bentuknya sama atau beda? Beda, tetapi membacanya sama. Ya. Bentuk berbeda, membaca sama. H, 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 H. Suruh menirukan. Terjadi kesalahan, misalkan di sini, jam, anak tidak bisa baca. Ya, kembalikan ke materinya sini. Coba perhatikan ini, ada yang sama enggak yang ini? Ada Ustaz, yang mana? Yang ini. Bacanya apa? H. Jadi ketika salah di sini tidak disebutkan langsung H-nya, tapi kembalikan ke mana materi. Yang ma juga sama. Yang huruf ma 1, 2, 3, 4. Bentuknya berbeda, membaca sama. Ma. Ya, ma. Terjadi salah ketika anak membaca ini, kan? Ya sama, kembalikan ke materi. Ini harapannya anak bisa menguasai huruf hija berhijaiyah. Nek belum menguasai, ya mesti belum bisa baca Quran. Maka di kunci 1, kunci 2, kunci 3 dan kunci 4 anak harus benar-benar menguasai. Dan terakhir adalah di halaman 31. Ini terakhirnya di jilid 1 ini penulisan antara huruf nun, huruf ba, huruf ta disambung dengan huruf jim, ha, kha. Ya. Nanti seperti ini. Karena apa? Di dalam Rasul Utsmani itu tulisannya tidak seperti ini, tapi dia susun numpuk. Maka teorinya adalah tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Bacanya kemudian dari atas ke bawah. Maka menulis Quran pun, menulis huruf Arab pun juga sama. Nulis alif jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Harokat pun juga sama, bukan harokat fathah bini, tapi dari atas ke bawah. Dhammahnya kepalanya dulu baru ke bawah. Jadi konsep itu kanan, kiri, atas, bawah. Maka dalam membaca ini pun juga sama. Yang atas dibaca dahulu. Ja. Ini yang atas mana? Ini hurufnya, titiknya di sini. Anak kira-kira akan salah baca apa itu? Ja. A. Padahal ini huruf ba. Jadi huruf ba, huruf nun, huruf ta ketika disambung dengan huruf jim, ha, kha, dia bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya susun kayak gini. Dibaca yang atas dulu baru yang bawah. Sama dengan huruf lam. Lam sama mim. Lam sama mim. Yang atas baca baru yang jadi itu konsep kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dari awal sampai halaman 30 anak sudah bisa baca dengan lancar, tapi 31-nya kok belum,
juga belum bisa naik di jilid 2. Nah, ini harus benar-benar lancar, jangan sampai anak membaca jajasa. Masih gitu berarti konsep baca atas bawah dia belum paham. Nah, ini di jilid 1 nya. Oke, jilid 2, 3 dan 4 insya Allah akan kita lanjut di hari Sabtu. Sabtu kita butuh praktek atau tidak? Nanti butuh praktek ya. Oke, praktek untuk modunya, bukunya memang sekarang belum kita bagi, nanti kalau itu keluar baru akan dibagi buku-bukunya. Ada 6 anak di kelas 1B yang kurang juz'i, Quran juz'i. Itu nama-namanya sudah ada, nanti sudah kita catat, jadi sehingga misalkan saya kok yang birunya belum dapat Quran juz'inya karena memang kurang, ada kekurangan 6 buku. Oke, ini jam berapa sekarang? 10.41. Masih 15 menit lagi. Monggo yang akan ada pertanyaan silahkan. Monggo. Tapi ini metode al-husnah ini metode itu nanti bertabrakan dengan metode lain atau enggak? Atau begini, maksudnya kan yang saya gitu pakai yang dua gitu. Di rumah yang dua, nanti di sekolah ini nanti di rumah kan kemarin berapa kan itu bertabrakan atau gimana? Metode yang lain. Ini ada pakai krok. Iya. Takutnya anak dulu. Maksudnya pakai ini malah jadi ya itu. Itu harus bertabrakan atau kalau itu bertabrakan itu harus gimana? Di rumah pakai Yang kedua untuk harapan itu antara harapan usmani ataupun harapan yang lain itu berarti atau tidak atau hanya tanda saja. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi nek di rumah metodenya bukan al-husnah, terus bagaimana? Insya Allah nek tabraan tidak, ya. Hanya yang tadi saya sampaikan, perbedaannya ketika mengucapkan huruf isti'la, ya. Hanya itu perbedaannya. Dalam segi makhrajnya ya. Di metode yang sama dengan seperti ini adalah di al-husnah dan ummi. Al-husnah dan ummi itu huruf isti'la tidak monyong, ya, tidak monyong. Tapi di metode yang lainnya itu rata-rata monyong ketika mengucapkan huruf isti'lanya. Dan sekali lagi mungkin ini saya katakan al-husnah, dan saya juga tidak mengatakan bahwa yang membaca isti'la dengan dimonyongkan itu salah, tidak, ya, karena masing-masing punya rujukan, dan rujukannya al-husnah tadi dikembalikan kepada makhrajnya. Kemudian karena itu bukan huruf bibir, maka bibir tidak boleh bergerak, ya, maka tidak dimonyongkan, ya. Dan idbaknya huruf isti'la itu dengan mengangkat lidah, bukan dengan memonyongkan. Nah, itu mengapa di metodologi al-husnah ini huruf isti'lanya tidak monyong. Nek tabraan insya Allah tidak, hanya mungkin bisa malah mendukung. Karena apa? Karena di jilid 1 al-husnah itu sudah sambung semuanya, tidak ada huruf tunggal. Nek di metode lain iqra itu kan jilid 1 huruf tunggal semua gitu. A semua. Nanti ba ya paling hanya 2, A sama ba. A ba hanya dibolak-balik saja. Ya. Tapi di al-husnah itu tidak ada huruf tunggal. Dia langsung huruf sambung. Insya Allah cepat. Lancar baca al-husnah jilid 1, iqra jilid berapa? 2 atau 3. Insya Allah sudah bisa. Karena di jilid 2, jilid 3 iqra itu baru mulai sambung huruf, ada harokat fathah sama kasrah sama dom. Insya Allah di jilid 1 mungkin bacaan kasrahnya belum, tetapi sambung hurufnya insya Allah
Allah sudah bisa. Jika sudah menguasai di Al-Husna jilid 1 ini. Terus tadi harokat. Konsepnya kita adalah anak membaca dengan benar, dengan tajwid yang benar, tanpa hafal teori. Ya. Teorinya belakangan. Tidak usah hafal, tidak apa-apa teorinya. Yang terpenting adalah praktek dalam membaca Al-Qur'annya. Sekarang kalau hukum mempelajari ilmu tajwid ini apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Tetapi menggunakan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Qur'an fardu ain. Ya. Maka pilihannya adalah satu, teori dulu atau langsung praktek. Nek langsung praktek yang bisa ya dengan tanda baca Usmani. Tanda baca Indonesia tidak bisa. Tanda baca Indonesia mutlak harus teorinya dulu. Maka di beberapa metode, di UMI misalnya, di UMI setelah jilid 6 selesai baru masuk ke tajwid. Tajwid nanti hafalan semua. Contohnya misalkan idhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain. Contohnya man amana ghafurun halimun. Hafal semua. Teorinya harus hafal. Tetapi prakteknya kadang-kadang saya lihat masih bingung, ya, masih bingung. Maka tadi kita pentingkan apa tadi konsepnya piramid tadi, yang wajib dahulu baru yang sunnah. Fardu ain, fardu kifayah. Mana yang didahulukan? Ainnya atau kifayahnya? Ainnya. Fardu ainnya yang didahulukan dulu karena ini wajib harus membaca Quran dengan tajwid yang benar. Tapi kifayahnya nggak usah belajar teorinya, nggak apa-apa. Bahkan misalkan sampai nanti nggak tahu teorinya, huruf ikhfa itu apa saja 15 nggak hafal, tidak apa-apa. Yang penting bacanya sudah ber. Dan itu bisa dilakukan dan bisa terjadi jika menggunakan tanda baca Rasam Usmani. Merubah makna atau tidak? Tidak. Ya. Tidak merubah makna. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam kalimat maliki, ada maliki, ada maliki. Tandanya berbeda. Memang artinya yang satu malik adalah pemilik, malikun adalah penguasa. Secara harfiah maknanya beda, tapi maksudnya bisa sama. Tapi dalam membaca surah An-Nas, Malikin Nas, terus dipanjangkan Malikin Nas, ini baru salah. Ya. Karena Malik itu memang dia pendek, nggak boleh dipanjang. Kecuali dalam surah Al-Fatihah yang Maliki Yaumiddin. Jadi insya Allah saling mendukung. Tapi memang lebih bagusnya jika sejak